Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jejak Islam dimanapun Anda berada, jejak Islam di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari sejarah perjuangan para ulama. Dan salah satunya ulama di Kabupaten Barito Utara. Nah pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri salah satu kisah tokoh ulama yang tentunya berjasa dalam mensyiarkan agama Islam di Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Teweh. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1959. Namun sebelumnya, wilayah ini sudah ada dan termasuk dalam 5 kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Penghulu Iban merupakan seorang ulama yang dikenal di Kabupaten Barito Utara, khususnya di Kelurahan Jambu dan Jingah. Penghulu Iban merupakan seorang ulama yang dikenal di Kabupaten Barito Utara, khususnya di Kelurahan Jambu dan Jingah, Kecamatan Teweh Baru. Nama Penghulu Iban diabadikan sebagai nama jembatan penyeberangan. Jembatan ini merupakan prasarana bagi pejalan kaki dan juga kendaraan roda 2 yang menghubungkan antara kota Muara Teweh dan juga Kelurahan Jambu yang ada di seberangnya. Di tepian Sungai Barito yang membelah kota Muara Teweh, terdapat sebuah jembatan penyeberangan yang bernama Jembatan Penghulu Iban. Jembatan ini menghubungkan kota Muara Teweh dengan Kelurahan Jingah dan Kelurahan Jambu di Kecamatan Teweh Baru. Jembatan penyeberangan Muara Teweh ini merupakan prasarana jembatan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Jembatan ini memiliki panjang total 472,98 meter. Baik pemirsa, saya sedang bersama dengan Bapak Ali Wardana. Beliau ini merupakan cucu dari almarhum Penghulu Iban. Nanti kita akan menelusuri riwayat kehidupan dari Penghulu Iban bersama beliau. Dan di belakang saya ini merupakan langgar dari peninggalan almarhum Penghulu Iban. Jadi langgar ini adalah sebelumnya kondisi bangunannya berada di pinggir Sungai Muara Teweh, Oh, di pinggir Sungai sana Teweh tadi. ya. Oh iya iya. Ada bangunan dulu di sana, bangunan tua, langgar dari yang dibangun oleh almarhum. Itu ada tingkat 2 dulu ceritanya. Langgar itu di bawahnya itu tempat orang sholat. Oh iya, Jadi iya. di atasnya untuk anak-anak mengaji. Oh, jadi Itu 2 ceritanya. tingkat Dua buatan tingkat. gitu ya Pak ya. Dan akhir hayat beliau juga di situ sambil belajar orang mengaji, beliau meninggal di situ ceritanya. Di hadapan murid-muridnya beliau mengajar anak-anak muridnya mengaji. Iya. Dan itu rata-rata muridnya itu berasal dari wilayah sini, wilayah Jambu ini ya, wilayah Kelurahan Jambu. Jadi dari seberang sana sampai ke, tapi waktu itu belum ada jembatan. Orang-orang juga orang-orang juga mengaji itu naik Pakai apa perahu, tuh? pakai Oh, jukung, ya pakai orang, jukung. ya, itu ceritanya. Nah, karena itu kena dampak banjir, ada tanah longsor. Nah, jadi langgar itu sebelumnya sebenarnya almarhum kakek saya itu. Ya disitulah beliau mengajar orang-orang mengaji. Ya, setelah beliau meninggal tahun 79, kemungkinan kalau tidak salah ini di tahun 2000 baru dipindahkan ke sini lagi. Nah ini bangunan baru nih di sini ceritanya. Di samping juga ini langgar ini menurut cerita masyarakat juga saya nggak sempat, tapi saya tahu persis memang ada masjidnya di situ. Masjid di Jambu di seberang itu masjid itu Darut Taqwa namanya. Itu Masjid Darut Taqwa itu beliau juga mendirikan sama-sama dengan masyarakat. Nah, jadi Masjid Darut Taqwa itu didirikan tahun 1938.
Penghulu Iban meninggal pada tanggal 9 Juni 1979. Beliau dimakamkan di Alkah Keluarga di Jukinghara, Kelurahan Jambu, Muara Teweh. Anak pertama juga masih hidup, sudah tua, ada 90 lah. Nah, lalu anak pertamanya itu Pak Haji Ahmad Ali ini. Nah, itu Haji Ahmad Ali itu beliau tuh mantan kepala kantor urusan agama Kecamatan Tengah Tengah di sini. Jadi Kementerian Agama. Nah, Pak Ali, boleh dijelaskan ini bangunan apa? Oh ya, ini adalah rumah almarhum, tempat tinggal almarhum. Juga saya mungkin dilahirkan di sini juga dulu ceritanya. Masa kecil saya juga di sini. Nah, kemudian kalau tidak salah, rumah ini dibangun sekitar tahun 60-an lebih lah. Tahun 60-an. Di rumah ini juga kadang-kadang masyarakat datang, karena sewaktu itu beliau ini di samping mengajar di guru di madrasah itu, jadi tempat orang datang menanyakan ilmu-ilmu agama. Karena kebetulan juga beliau ini adalah, kalau dulu dikatakan penghulu itu karena KUA tidak ada, waktu itu pengadilan juga tidak ada, jadi namanya NCR. Nah, jadi P3NCR. NCR itu nikah, talak, rujuk, cerai. Nah, jadi itu ceritanya. Singkatannya. Singkatannya NCR. Jadi dulu saya ingat betul, di rumah ini ada tulisan itu. P3NCR Kabupaten Barito Utara. Itu dulu almarhum kakek saya ini. Jadi kalau orang mau nikah, pencatatannya lewat sini, lewat beliau di sini. Ada laporan ke Kementerian Agama, dulu Departemen Agama di Depak ya. Dulu. Nah, jadi kalau KUA belum ada, pengadilan agama juga belum ada. Penghulu Iban bin Nafi bin Haji Muhammad Najib lahir di Kampung Manggala, Kelurahan Jambu pada tahun 1901. Ayahnya bernama Nafi bin Haji Muhammad Najib, berasal dari Marabahan, Kalimantan Selatan. Nah, ini ceritanya adalah rumah dari Temanggung Mangkusari. Ya, ini yang ada sisa puing-puing ini. Jadi ini rumah berbentuk rumah adat Banjar, di mana kalau menurut ceritanya ini wilayah Jambu ini ada 4 buah rumah yang berbentuk adat Banjar. Yang satu inilah yang rumah artinya penguasa di sini. Nah, yang mana namanya adalah Temanggung Mangkusari. Temanggung Mangkusari, yang Temanggung itu melambangkan bahwa beliau itu adalah penguasa di sini, bahasanya seperti itu. Nah, lalu di sini juga kembali kepada yang kita sana tadi, bahwa almarhum kakek saya penghulu Iban itu pernah mengaji di sini. Di sini juga. Ya, mengaji sebelum ada masjid, sebelum ada langgar di sini. Nah, jadi di sinilah beliau mengaji. Jadi bentuk rumah itu saya masih ingat, dan sempat saya masih sempat saya ingat saya masih kecil. Rumah ini tinggi, berbentuk tinggi. Nah, jadi di situ rumah beteng bukan. Rumahnya kalau kita lihat kayak adat Banjar yang di Banjarmasin tuh. Iya. Nah, jadi agak tinggi gitu ya. Rumah panggung. Nah, rumah panggung. Nah, di sini juga ceritanya pusat pemerintahan juga dulu ceritanya zaman Belanda sebelum merdeka mungkin ya. Ya dulu setelah kekuasaan wilayah Sultan Perkesit Kaltim, ya ke sini juga. Ke sini juga mereka. Nah, jadi inilah cikal bakalnya seperti itu. Nah, terkait dengan rumah ini setelah pemiliknya meninggal, lalu ada ahli warisnya. Waktu itu kalau tidak salah sekitar tahun 80-an itu ada ahli warisnya Bapak Haji almarhum Bapak Haji Basran Hasmi namanya. Pak Haji Basran Hasmi.
Nah, jadi beliau inilah ahli warisnya yang menyerahkan kepada masyarakat lokasi. Diserahkan, waktu itu direncanakan untuk masjid. Nah, untuk masjid. Jadi asalnya bukan masjid, dan itu pun sudah kita bangun sebenarnya. Peletakan batu pertamanya waktu itu oleh Pak Haji Nihim. Nah, jadi saya ingat betul itu. Nah, waktu itu kenapa dievaluasi lagi oleh masyarakat? Dievaluasi alasannya kenapa? Karena banjir. Pertama banjir, kedua ini ada terjadi longsor. Nah, ini kan longsor nih. Ya. Jadi dua pertimbangan. Lalu dibangunlah di atas sana, yang di atas bukit tadi di situ. Nah, itu kayaknya boleh dikatakan eksodus dari sini masyarakatnya ke sana. Nah, lalu dibangunlah masjid di sana dengan nama yang sama, Babus Salam juga. Nah, itu ceritanya. Nah, ini adalah masjid yang sama-sama dibangun oleh almarhum kakek saya, almarhum Pengulu Iban. Nah, jadi beliau membangun masjid ini bersama masyarakat di tahun 1938. Nah, jadi disinilah cikal bakal juga setelah yang dari rumah Temanggung Mangkusari tadi, nah, di Langgar itu juga titik awal beliau mengajari orang mengaji dan lain-lain tentang dakwahnya. Nah, ini di masjid ini juga dulu. Nah, jadi bangunan ini baru direnovasi ya Kak ya. Nah, ini baru direnovasi. Nah, jadi ini bentuk awal dari bangunannya adalah bangunan kayu lin. Dan kebetulan berada di tengah kita ini adalah tokoh-tokoh masyarakat di sini, dan beliau-beliau ini tahu persis juga bangunan ini asal mulanya seperti apa bangunannya. Nah, kemudian baru-baru ini dalam waktu rentang 2-3 tahun ini ya yang direnovasi. Baru renovasinya berarti ya. Ini juga kebetulan di zamannya Pak Haji Nadasah ya. Tahun berapa itu Pak? Dari 2015 ya. Oh, sekitar 2016 ya. Nah, jadi disinilah dakwah itu dimulai juga. Tempat orang-orang bertanya masalah agama dengan beliau di sini, mengajarin orang mengaji segala. Nah, kemudian adat budaya Islami di sini juga difokuskan ya, kayak hadrah, kayak apa. Nah itu. Masjid keduanya apa? Jadi tahun 1938. Oh. Jadi kalau kita hitung-hitung 1938 itu beliau lahir 1901, berarti 38 tahun beliau. Masya Allah. Masjid Darut Taqwa yang terletak di tepian Sungai Barito menjadi saksi sejarah betapa gigihnya Penghulu Iban bersama warga dalam berdakwah. Masjid ini bukan hanya sebagai sarana peribadatan saja, namun menjadi simbol kemajuan peradaban Islam di tepian hulu Sungai Barito. Selain tokoh agama, lembaga pendidikan agama Islam juga menjadi salah satu pilar penunjang perkembangan syiar Islam di suatu daerah. Nah, kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di kota Muara Teweh. Di Kabupaten Barito Utara terdapat beberapa pondok pesantren, salah satunya Pondok Pesantren Yasin. Pondok pesantren ini terletak di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, tepatnya di Jalan Negara kilometer 4, Simpang Nongo. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Muara Teweh. Pondok Pesantren Yasin ini berada di bawah naungan Yayasan Nurul Hidayah Yasin dan telah terdaftar di Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
Pondok pesantren ini dibangun di area perbukitan dengan beberapa bangunan asrama dan ruang kelas. Tenaga pengajarnya terdiri dari ustadz-ustadz yang sudah memiliki standar kompetensi yang telah ditentukan yayasan. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kelas para santri yang sedang mengikuti kegiatan belajar. Para santri terlihat begitu antusias mengikuti proses belajar. Sejak usia dini, mereka sudah terbiasa mempelajari kitab-kitab karya para ulama terkenal dengan bimbingan para ustadz yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya. Berdirinya Pondok Pesantren Yasin Muara Teweh ini yang pertama diasas dan didirikan oleh Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi bin Zamzam MA almarhum. Sejatinya pelaksanaan peresmian saat itu tanggal 26 Desember tahun 2001 Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang sudah berumur kurang lebih 23 tahun. Pondok pesantren ini kalau ingin ditarik ke belakang, sejarahnya adalah ketika beliau yang sejatinya kelahiran Amuntai, Kalimantan Selatan, punya keluarga yang ada di Muara Teweh. Ketika beliau memasuki Kalimantan Tengah, tentunya perbatasan Kalsel sama Kalteng, ada di Pasar Panas, Tamiang Layang, Bartim. Alhamdulillah respon masyarakat sampai hari ini, begitu juga sambutan masyarakat, cukup positif dan sampai saat ini dukungan penuh sama ada daripada masyarakat biasa bahkan sampai kepada pemerintah daerah memberikan support dan juga dorongan, semangat dan juga bantuan yang boleh dikatakan cukup memadai dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam bidang agama, etika dan moral, akhlakul karimah. Itu yang kami tanamkan. Selain kegiatan belajar mengajar, Pondok Pesantren Yasin juga mengadakan pengajian-pengajian rutin yang diikuti para santri dan juga warga sekitar pondok. Salah satunya adalah pembacaan syair sholawat qasidah burdah. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu pada Selasa malam. Kegiatan seperti ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Syair burdah adalah syair tentang pujian atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syair ini diciptakan oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Di Indonesia, burdah sering dilantunkan terutama oleh kaum Nahdiyin.
Qasidah Burdah adalah salah satu karya paling populer dalam khasanah sastra Islam. Isinya selain pujian kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat juga pesan moral, nilai-nilai spiritual, dan semangat perjuangan. Sehingga sampai saat ini, Burdah masih sering dibacakan di berbagai pengajian, pesantren, dan acara-acara tertentu, seperti kegiatan Maulid Nabi. Pondok pesantren Yasin ini sejatinya memang juga salah satu upaya agar pemahaman aswaja ataupun ahlu sunnah wal jamaah yang kita anut Islam Nusantara ini benar-benar bisa dipertahankan. Kita membackup ataupun mengantisipasi keberadaan faham-faham Islam yang baru, yang pahamnya agak sedikit keras, intoleran, ataupun bahkan berbau radikalisme ini yang sangat kita khawatirkan. Jadi benar-benar kita pesantren ini kita jaga kurikulumnya sesuai dengan kurikulum aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Tujuan utama supaya kita sedekah sumbangan bahan makanan tersebut. Buang dia ke dalam sumur tua, lalu akhirnya Nabi Yusuf pun ditinggalkan seolah-olah. Di ruangan kelas yang sejuk ini, setiap harinya para santri mengecap pendidikan agama. Materi yang disampaikan oleh pengajar diantaranya meliputi tentang akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, dan tauhid. Berlaku ke atas mereka itu akad zimmah itu arba'ata asya, ada 4 perkara. Mata pelajarannya diajarkan di sini ada bidang tauhid, akidah, ada akhlak, ada juga fikih, bahasa lugah Arabiah kan gitu. Seperti halnya pesantren yang lain juga sama gitu. Beberapa kitab bertuliskan teks Arab Gundul dan Arab Melayu menjadi rujukan dalam proses belajar mengajar. Jadi mabniyan Minhu wawan sama adalah ainul fi'li ain. Di wajah polos mereka tercermin sebuah harapan untuk dapat mengemban misi sebagai pendakwah ulum, seperti yang dicita-citakan para orang tua dan kerabat mereka. Pemirsa, demikianlah Jejak Islam di edisi Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.